Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran tematik. Jika video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang adaptasi pada tumbuhan, saat ini Ustazah akan menjelaskan tentang adaptasi pada hewan. Anak-anak masih ingat ya, adaptasi adalah proses menyesuaikan diri pada lingkungannya. Nah, adaptasi ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menghindari kepunahan atau menghindari kematian bagi makhluk hidup. Nah, adaptasi ini memiliki fungsi, diantaranya fungsi adaptasi bagi hewan untuk memperoleh makanan, kemudian untuk menghindari serangan dari musuh, dan untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi pada hewan itu ada 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Kita bahas yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, bisa kita lihat pada serangga. Yang pertama, serangga itu memiliki tipe atau bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Yang pertama kita lihat tipe mulut belalang. Belalang memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah karena makanannya adalah daun. Kemudian kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap karena makanannya adalah madu. Kemudian nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan penghisap karena memakan darah manusia. Kemudian tipe penjilat itu dimiliki oleh lalat karena lalat itu menempel pada makanan atau benda-benda kotor, kemudian menjilat makanan dari benda-benda kotor atau benda-benda yang ditempeli tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung pun bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Gambar pertama ini adalah burung pemakan biji-bijian. Anak-anak, burung pemakan biji-bijian ini memiliki paruh yang cenderung pendek dan tumpul. Jadi paruhnya pendek dan tumpul itu adalah pemakan biji-bijian. Kemudian di sampingnya ada burung elang, itu adalah pemakan daging, makanya memiliki bentuk paruh yang runcing dan lancip untuk mengoyak daging ya. Kemudian yang di bawahnya ada burung pelikan. Burung pelikan ini memiliki mulut yang panjang dan memiliki kantong di mulutnya. Burung pelikan adalah pemakan ikan. Jadi ikan yang dimakan akan bisa disimpan di dalam kantong yang ada di mulutnya. Di sampingnya yang warna biru adalah burung pemakan nektar atau madu. Burung pemakan madu atau nektar ini memiliki bentuk paruh yang panjang dan runcing untuk menghisap nektar pada bunga. Kemudian ada burung pelatuk yang memakan serangga pada pohon-pohon. Bentuk paruhnya panjang dan runcing. Kemudian ada bebek. Bebek memiliki bentuk paruh yang pipih melebar untuk memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Di dalam mulut bebek juga ada penyaring yang bisa menyaring makanan dari lumpur sebelum makanan tersebut tertelan. Nah, kemudian kita juga melihat ada bentuk kaki atau cakar burung yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanan atau jenis cara burung mencari makan. Yang pertama adalah tipe kaki burung pemanjat. Jadi tipenya runcing dengan cakar yang tajam karena ini berfungsi untuk memanjat dahan-dahan pada pohon. Yang kedua adalah tipe burung bertengger. Jadi seperti burung kakak tua yang hanya bertengger, itu tipe kakinya seperti yang nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe kaki pengais, yaitu pada ayam.
tipe kaki ayam ini mempermudah untuk mengais-ngais makanan di tanah atau mengais-ngais makanan di dedaunan, di antara dedaunan di tanah atau di batu ya. Kemudian ada tipe kaki burung pencengkeram, dimiliki oleh burung pemakan daging atau burung elang. Tipe kakinya runcing dan ini berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Dan yang terakhir adalah tipe kaki untuk bebek, yaitu hewan yang berenang di air maupun mencari makanan di tempat yang becek atau yang lembab. Nah, bentuk kaki berselaput ini memudahkan bebek untuk berjalan di tempat-tempat yang becek dan juga untuk memudahkan bebek dalam berenang. Kemudian kita membahas yang kedua ya, ada adaptasi fisiologi, merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi fisiologi ini bisa kita lihat pada hewan unta. Anak-anak perhatikan, unta memiliki punuk di lehernya. Punuk unta ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan cadangan makanan. Makanya, unta ketika di padang pasir itu bisa bertahan lama untuk tidak diberi makan. Jadi, ketika punuknya ini masih tinggi, masih penuh, berarti unta tersebut masih memiliki cadangan makanan yang cukup. Tetapi jika unta itu cadangan makanannya sudah habis, sudah perlu makan lagi, maka cadangan makanan di punuknya ini akan kempes atau akan menipis dan tidak berpunuk lagi. Jadi untuk menentukan cadangan makanan pada unta, kecukupan makanan pada unta bisa dilihat dari punuknya. Kemudian unta juga memiliki kaki yang kuat. Jika anak-anak perhatikan, unta memiliki struktur kaki yang panjang dan kuat, dan ini tidak akan mungkin bisa terjerembab atau terjerumus ketika berjalan di padang pasir. Yang sebenarnya padang pasir itu tidak sama ya dengan pasir yang ada di Indonesia. Kalau di padang pasir itu lebih berdebu dan kadang kaki jika tidak sekuat unta ini bisa terjerembab ke dalam pasir di padang pasir. Selain itu, unta juga memiliki alis mata yang lentik. Jadi bulu mata unta itu lentik. Kemudian bulu matanya ini bisa berfungsi untuk melindungi mata unta dari debu-debu di padang pasir. Jika anak-anak perhatikan, unta pasti memiliki bulu mata yang lentik karena itu tadi berfungsi untuk menghindari debu yang ada di padang pasir, untuk melindungi matanya. Kemudian yang kedua, kita lihat ini adalah gambar sapi. Sapi merupakan hewan memamah biak. Artinya apa? Artinya sapi itu memakan rumput, kemudian rumput tersebut dimasukkan ke dalam salah satu bagian perutnya, kemudian dikeluarkan lagi untuk dikunyah kembali. Jadi ada 2 kali proses mengunyah pada makanan yang dilakukan oleh sapi. Yang pertama tadi sapi makan, kemudian makanannya baru ditelan, kemudian dikeluarkan lagi untuk dikunyah kembali. Itu dinamakan hewan memamah biak. Kemudian yang ketiga adalah burung hantu. Burung hantu ketika mencari makanan itu dilakukan pada malam hari. Di malam yang gelap, burung hantu tetap memiliki penglihatan yang tajam. Makanya burung hantu tetap bisa terbang, tidak menabrak hal-hal di depannya ya, seperti pohon atau tembok, tidak akan tertabrak karena memang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tingkah laku ini dilakukan oleh beberapa hewan. Di antaranya yang pertama adalah bunglon. Bunglon itu melakukan kegiatan mengubah warna kulitnya sesuai tempat di mana dia hinggap. Misalnya bunglon hinggap di daun yang berwarna hijau, maka kulitnya menjadi hijau. Kemudian jika dia berpindah tempat ke tanah yang warnanya coklat, maka dia bisa mengubah warna kulitnya menjadi coklat. Nah, ini dikenal dengan sebutan mimikri.
Jadi proses atau kemampuan bunglon merubah warna kulit sesuai lingkungannya disebut mimikri. Yang kedua terjadi pada cicak. Jika kalian menangkap cicak ya, kalian menyentuh ekornya, cicak akan bisa memutuskan ekornya. Untuk apa? Untuk mengelabuhi musuhnya. Jadi ekor cicak ini diputuskan untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian nanti ekor yang diputuskan ini masih tetap bergerak-gerak. Biasanya untuk mengelabui musuhnya. Misalnya kalau cicak ditangkap oleh ayam atau kucing, maka dia akan segera memutuskan ekornya dan kucing atau ayam tersebut akan teralihkan dengan ekor cicak yang bergerak-gerak. Nah, proses memutuskan ekor pada cicak ini dikenal dengan autotomi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penyesuaian diri pada kelelawar. Jadi kelelawar ketika terbang di malam hari, penglihatannya kurang tajam, itu menggunakan indera suara. Jadi kelelawar itu memantulkan suara sehingga dia bisa mengetahui benda-benda yang ada di depannya. Dia bisa mendeteksi benda-benda yang di depannya. Misalnya di depannya ada pohon, maka dia akan segera berbelok. Kemudian di depannya misalnya ada makanan, maka dia akan bisa mengambil makanan itu. Nah, ini yang disebut dengan penyesuaian pada kelelawar dengan menggunakan pantulan suara disebut dengan ekolokasi. Kemudian yang terakhir ini ada ikan batu ya. Anak-anak, ikan batu ini memiliki bentuk seperti batu, kemudian dia itu cenderung tidak berenang di permukaan air tetapi lebih ke bawah permukaan air untuk mengelabui musuh-musuhnya. Kemampuan ini dinamakan dengan kamuflase. Jadi, kamuflase adalah mengelabui musuh atau mengelabui mangsa dengan menjadikan dirinya atau dengan bentuk tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Kalau ikan batu lingkungannya di batu, maka bentuk tubuhnya seperti batu. Contoh lain adalah belalang daun. Kalau kalian melihat belalang hijau, ada yang bentuknya seperti daun, itu juga disebut dengan kamuflase. Maka kadang kita tidak tahu, tidak bisa membedakan antara itu daun atau itu belalang. Nah, itu yang disebut dengan kamuflase. Nah, selain hewan-hewan tersebut, sebenarnya masih ada lagi ya anak-anak. Ada wereng di sawah itu biasanya mengeluarkan bau yang menyengat ketika disentuh. Itu juga merupakan cara hewan melindungi diri atau adaptasi, mengeluarkan bau busuk itu. Kemudian ada juga terenggiling. Nah, itu biasanya dia akan menggulungkan badannya. Ada juga landak yang memancarkan durinya atau yang menunjukkan durinya ketika dia mengalami ancaman. Nah, itu juga termasuk bagian dari menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan. Nah, nanti anak-anak bisa mencari sendiri di lingkungan sekitar kalian tentang cara hewan beradaptasi. Demikian penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.